Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Widi Astuti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 dari UPTK Universitas Negeri Semarang. Saya mengajar di SMK Al-Asror Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan praktik PPL 2 di kelas 10 DPB dengan materi ukuran pemusatan data menggunakan model Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Amidi. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Saya kameranya 2, video 2. Videonya lewat HP semua Pak. Kalau sudah siap boleh dimulai ya Pak Rafiq ya. Oh iya. Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Hari ini langsung kita mulai absen dulu ya. Al-Laila. Si Atanti. Di sini ada dosen yang membimbing saya dan guru kamu saya. Di sini ada Bapak Amedi, kemudian Bapak Aunur Rafiq yang membimbing saya dan ikut untuk melihat presentasi kita hari ini, gitu ya. Baik, langsung kita mulai. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah ya? Oke, semangatnya mana? Semangat gitu ya. Oke. Nah, sebelum ke materi utama, mari kita mengingat dulu ya apa yang telah dipelajari tentang pengumpulan data. Kemudian siapa yang bisa mengingat bagaimana caranya kita mencari data. Ini ada ukuran pemusatan data. Dalam ukuran pemusatan data, hari ini kita fokus pada min, median, dan modus, tapi data tunggal ya. Min, median, modus, data tunggal. Oke. Sebelum kita masuk di materi, supaya minat kalian dalam belajar lebih maksimal, mari kita saksikan video tips belajar matematika yang ampuh untuk menarik minat siswa. Ada sebuah peribahasa yang berbunyi, change yourself, change your future, yang artinya, ubah dirimu sendiri, maka kamu mengubah masa depan. Tadi video sekilas dari Sherly, dia apa ya, yang membuat kita gimana sih caranya supaya minat kita dalam belajar itu lebih maksimal lagi, gitu ya. Nah, di sini kita akan mengisi angkat minat dulu sebelum pembelajaran. Angkat minat sudah saya share di grup kelas, silakan ketua kelas untuk di-share kembali. Saya beri waktu 2 menit ya untuk mengisi tujuan pembelajaran. Melalui model pembelajaran Project Based Learning, diharapkan peserta didik mampu 1. Menentukan ukuran pemusatan data dengan benar. 2. Menganalisis masalah ukuran pemusatan data dengan benar. 3. Menunjukkan penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan benar. Di sini saya akan menyajikan video pembelajaran tentang min, median, dan modus pada data tunggal. Silakan ditulis di buku catatannya masing-masing, disalin, diambil yang penting-penting.
Kita mulai dari sekarang. Selamat datang di channel Matematika Dasar. Kali ini akan membahas tentang min, median, modus pada data tunggal. Lanjut, di sini kita akan memakai model project based learning. Jadi nanti saya akan memakai LKPD project. Untuk project nanti ada 6 tahap. Yang tahap pertama yaitu menentukan pertanyaan dasar. Dalam pembicaraan sehari-hari, kita sering mendengar teman kita atau orang lain mengatakan kalimat-kalimat pernyataan seperti rata-rata orang yang bekerja di perusahaan itu datang jam 7 pagi. Rata-rata peserta didik berangkat sekolah pukul 7 pagi. Rata-rata orang menonton sinetron pada jam 8 sesudah makan malam. Ini apakah rata-rata artinya sama dengan kebanyakan ya? Pertanyaan kemudiannya adalah apakah memang benar yang dimaksud rata-rata pada kalimat-kalimat itu di atas menunjukkan arti rata-rata yang dimaksud dalam ilmu statistika? Jadi rata-rata itu, bukankah rata-rata dalam kalimat itu bisa diganti dengan kata kebanyakan? Kata kebanyakan yang dalam ketiga pernyataan tersebut dikatakan rata-rata diartikan sebagai modus yang dalam statistika merupakan data yang paling sering muncul, gitu ya. Jadi yang paling sering muncul itu bisa juga kebanyakan rata-rata seperti ini ya. Lanjut, ini tadi ukuran pemusaran data ya, nilai min, median, dan modus. Ini untuk data, untuk rumus minnya, X sama dengan sigma XI dibagi N atau jumlah data dibagi banyaknya data. Kemudian median itu nilai tengah dari data yang diurutkan. Kemudian modus adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, di sini ada rumus lagi, rumus rata-rata gabungan, yaitu X bar gabungan sama dengan N1 kali X bar 1 ditambah N2 kali X bar 2 dibagi N1 ditambah N2, di mana N adalah banyaknya data, X bar 1 adalah rata-rata pada pada percobaan 1, kemudian N2 adalah jumlah pada data kedua, dan X bar kedua adalah rata-rata pada percobaan, gitu ya. Ini tadi kalian sudah ya. Lanjut. Tahap yang kedua, di sini saya akan membagikan LKPD, mendesain perencanaan proyek. Nama lembar kerja proyeknya yaitu M3 dari kata min, median, dan modus. Nah, di sini desain proyeknya adalah setiap kelompok merencanakan sebuah proyek yang akan dibuat. 1. Menentukan konsep pengambilan data, skenario, alat, dan bahan. Kemudian 2. Menyusun jadwal pengambilan data. Yang ketiga, membuat pembagian tugas masing-masing anggota. Yang keempat, pengambilan data sesuai yang didapatkan. 5. Mencatat data pada lembar yang sudah disediakan dan membuat tabel distribusi frekuensi. Nanti disesuaikan ya. Rencananya kita nanti akan mengambil data sebanyak 20 data. Kemudian yang nomor 6, membuat diagram batang, diagram histogram, dan diagram lingkaran. Yang ketujuh, hitung nilai M3-nya, yaitu nilai min, median, dan modusnya. Yang ke-8, pengembangan masalah. Yang ke-9, membuat refleksi. Dan yang ke-10, membuat laporan. Nah, di sini rencana proyeknya adalah pengambilan data tinggi badan. Nanti sesuai dengan pokok ya, dapat tinggi badan, kemudian berat badan, ukuran sepatu yang di sini yang diukur yaitu panjangnya telapak kaki, kemudian ukuran baju di sini yang diukur panjangnya lebar dada. Nah, sebanyak 20 data.
Kemudian dari 20 data itu dihitung nilai min, median, dan modus. Untuk lebih paham, saya akan bagikan LKPD proyek, gitu ya. Oh iya, di sini kita nanti akan bagi per kelompok ya. Nah, di sini pembagian kelompoknya, kelompok 1 itu Alfu, Alfa, Linda, dan Safira. Ini masih mencah-mencah. Kemudian kelompok 2 Oktantika, Juwita, Dia, dan Bunga. Kelompok 3 Novi, Mia, Melani, dan Salma. Kelompok 4 Mesila, Isti, Wisnu, dan Rani. Saya bagi dulu ya. Silahkan dibuka, dibahas bersama. Kemudian di sini dalam LKPD-nya berisi tentang tujuan pembelajaran ya. Silakan dibuka. Di sini silakan ditulis identitasnya kelompok kalian. Kemudian untuk kelompok 1 tentang tinggi badan, kelompok 2 tentang berat badan, kelompok 3 tentang lingkar dada, kemudian yang keempat tentang ukuran sepatu ya, panjang berapa kaki, gitu. Oke. Di sini petunjuk penggunaannya, silahkan menyiapkan alat dan bahannya dulu. Nah, nanti ditulis alat dan bahannya apa saja apa saja yang diperlukan untuk mengambil data. Kemudian yang kedua, cari data sebanyak 20 data. Yang nomor 3, jangan lupa tanyakan kepada guru jika ada kesulitan dalam penyelesaian. Kemudian yang keempat, lengkapi langkah-langkah sesuai prosedur penyelesaian yang diberikan pada LKPD, gitu ya. Kemudian yang kelima, setelah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, buatlah laporan dari kegiatan yang dilakukan. Nah, di sini nanti silakan setelah membuat laporan, kalian membuat PPT-nya untuk dipresentasikan besok pada pertemuan berikutnya, gitu ya. Ini saya kasih jeda 1 minggu dari sekarang. Nah, di sini besar proyek tadi sudah dibacakan ya. Kemudian, nah di sini ada lembar step by step ya. Yang nomor 1 tentang konsep, skenario, alat dan bahan. Nah, silahkan diisi. Kalian tadi yang kelompok 1 sesuai dengan tugasnya ya. Kelompok 1. Nah, seperti itu. Silahkan ditulis konsep, skenario, dan alat dan bahannya. Kemudian lembar yang kedua selanjutnya menyusun jadwal. Nah, itu nanti mulai dari hari ini boleh, dari tanggal misal Senin tanggal 15 Januari 2024. Waktunya silakan kalian mau ambil data jam berapa dengan keterangan. Nah, seperti sesuai prosedurnya ya. Keterangannya misal mengambil data dulu, kemudian menghitung min, median, modus, atau membuat PPT gitu ya. Kemudian poin 3 pembagian tugas. Silakan lihat pembagian tugas. Di situ diketahui ada kelompoknya diisi ya. Kemudian mencari data tentang apa. Kemudian dari masing-masing kelompok nanti ditentukan, gitu ya. Nah, nanti silakan dibahas pembagian tugasnya juga. Kemudian, nah ini seumpama kan data sudah terkumpul, silakan ditulis ke dalam sini. Setelah itu mencatat data dan tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini data yang diperoleh apa? Kemudian dari data yang diperoleh kemudian dibuat tabel distribusi frekuensi. Paham ya? Setelah itu menggambar diagram batang, diagram histogram, dan diagram lingkaran. Nah, setelah itu menghitung nilai min, median, modus data tunggal sama seperti tadi. Silahkan hitung datanya dari 20 data itu berarti N-nya juga 20 ya. Nah, dapatlah nilai min. Kemudian yang median data dulukan dulu dapat nilai tengah. Kemudian modus itu data yang sering muncul berapa.
Kemudian yang nomor 9, refleksi. Setelah melaksanakan proyek ini, maka tulis refleksi kalian terkait manfaat dari pembelajaran proyek M3 atau MIN media modus ini. Nah, manfaatnya adalah bisa lebih dari satu ya, boleh silakan. Kemudian nomor 10, laporan. Diisi di sini kelompoknya siapa, kelompoknya nomor berapa, mengambil data apa, hasilnya apa, hasil proyeknya apa. Kemudian ditambah, jangan lupa kalian mengambil data juga dengan dokumentasi. Jadi boleh foto, boleh video, silakan dicampurkan dalam PPT nanti, ya. Oke. Dan juga kesimpulan proyek MT jangan lupa dalam laporan itu. Ada yang ditanyakan? Tidak? Silakan dibahas dulu. Saya beri waktu 20 menit untuk mengisi LKPD proyek ini. Silakan. Boleh diskusi, sangat boleh silakan. Silakan diskusi dengan teman sekelompok menentukan media dan modusnya ya. Dari ini langsung kita mulai presentasi. Saya membutuhkan teman untuk moderator. Siapa yang berkenan menjadi moderator hari ini? Saya Bu. Baik, terima kasih Linda. Silakan masuk ke depan untuk membimbing kita dalam presentasi ini. Silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya hormati dosen pembimbing Bapak Amidi SSI MPD, Guru Pamong Bapak Muhammad Al-Nur Rafiq MPD, dan yang saya hormati juga Kepala Sekolah SMK Al-Asrar Ibu Elok Fauzia Istiqlaliyah SPD, Guru Matematika SMK Al-Asrar Ibu Ririn Widyastuti MPD, dan yang saya banggakan teman-teman saya kelas 10 DPB SMK Al-Asrar Semarang. Perkenalkan, nama saya Linda Anastasia sebagai moderator yang memimpin jalannya presentasi pada siang hari ini. Baiklah, langsung saja saya bacakan susunan presentasi pada siang ini. Yang selanjutnya, presentasi setiap kelompok selama 10 menit dan sesi tanya jawab selama 33 menit, maksimal 2 penanya. Urutan presentasi dimulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Untuk kelompok 1 dipersilahkan maju untuk presentasi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sebuah PowerPoint yang terkait tentang data tinggi badan. Oke, kembali lagi ke sini saya akan mempresentasikan proyek M3 yang M3 sendiri adalah MIN, median, dan juga modus. Lanjut, saya dari kelompok 1 yang menganalisis data tentang tinggi badan dari kelas 10 desain produksi busana di SMK Al-Asrar. Nama anggota saya ada saya sendiri Al-Fuaila, Linda Anastasia, Safira Nurjana, dan juga Nurtia Awal. Konsep skenario alat dan bahan. Konsep saya mencari data tinggi badan sebanyak 20 siswa. Data tersebut diolah dan disusun dalam tabel distribusi frekuensi. Kemudian digambar diagram batang, histogram, dan lingkaran. Kemudian cari nilai MIN, median, dan juga modusnya. Alat dan bahannya saya butuhkan dalam membuat analisis data ini adalah alatnya adalah Materin, yaitu meteran, alat tulis, kamera, komputer, dan juga internet.
Bahan-bahan yang diperlukan itu ada LKPD, lembar kerja peserta didik, sama objek yang diukur adalah manusia. Selanjutnya ini ada jadwal saya ketika menyusun beberapa tugas-tugas. Pada hari Senin 15 Januari 2024 di waktu 9.40 sampai 12.00 saya mencari data tinggi badan siswa dan siswa-siswi dari SMK Al-Azhar. Dan seterusnya sampai pada hari Kamis 18 Januari 2024 pada waktu 09.45 sampai 11.00 saya membuat PowerPoint beserta rekan-rekan saya. Pembagian tugas saya bersama rekan-rekan saya itu ada saya sendiri yang membuat PowerPoint, dan Linda Anastasia dan juga Safira Nurjana mencari data tentang tinggi badan mahasiswa, dan juga ada Nurtia Altaf yang menentukan nilai min, median, dan juga modusnya. Nilai kali ini mencatat data dan tabel distribusi frekuensi. Tinggi badan 150 cm ada 4 siswa, 152 cm ada 6 siswa, 154 cm ada 3 siswa, 156 cm ada 4 siswa, dan juga 158 ada 3 siswa. Diagram histogram saya gabungkan dengan diagram batang karena ada lebih mempercepat waktu. Dan di sini juga ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini sendiri bisa diketahui jika 150 cm tinggi siswa itu 20% siswa-siswi dari SMK Al-Azhar, dan juga seterusnya 152 cm itu adalah 30% dari data siswa-siswi SMK Al-Azhar yang kita dapatkan, dan juga ada 158 cm ada 15% siswa yang bertinggi badan 158 cm dari data yang kita dapatkan. Lalu kemudian ada M3, min, median, dan juga modus. Tinggi badan min sama dengan sigma Fx dibagi N sama dengan 3072 dibagi 20 mendapatkan hasil 154. Median itu adalah nilai tengah data ke 20 tambah 1 dibagi 2, data ke 10,5 sama dengan adalah 154. Berarti nilai tengah dari suatu data yang kita peroleh tadi adalah 154. Modusnya adalah nilai yang paling sering muncul atau tinggi badan siswa paling banyak, yaitu adalah 152 siswa. Refleksi pembelajaran kali ini adalah pembelajaran tentang min, median, dan juga modus atau M3, membantu dalam memahami dan menganalisis distribusi data, memberikan wawasan tentang pusat massa data, serta memberikan informasi penting dalam statistika deskriptif untuk membuat keputusan informasional dan analisis lebih lanjut. Dan karena kayak M3 itu adalah sebuah data yang bersifat informasional, jadi kita bisa mengetahui sebuah informasi lewat data tersebut. Laporan yang kita ambil adalah tinggi badan. Hasil M3 yang kita peroleh dari 20 data yang diperoleh dari nilai min adalah 154, median 154, dan modusnya adalah 152. Setelah ditambah dengan 10 data lagi, maka dengan rata-rata bertambah sebesar 4, maka nilai rata-rata 10 data tersebut adalah 150. Kesimpulan dari proyek ini adalah pembelajaran min, median, dan juga modus merupakan ukuran pencatatan data yang membantu dalam menganalisis distribusi data dan memberikan informasi tentang nilai tengah atau pusat dari kumpulan data tersebut. Jadi ini bersifat informasi. Jadi kita bisa mengetahui informasi dari sebuah data yang sudah kita peroleh tadi. Misalkan data tinggi badan, kita bisa tahu tinggi badan orang itu tuh berapa senti. Baik, sesi tanya jawab dibuka untuk teman-teman, dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan. Maksimal 2 penanya. Di sini apa hambatan dalam pembuatan proyek M3 tersebut? Ada beberapa hambatan karena dari kelompok kita tidak mempunyai laptop dan komputer, jadi kita saat membuat PowerPoint harus ke lab komputer. Ya, terima kasih. Tepuk tangan kepada Novi. Baik, penanya selanjutnya. Apa bertanya? Dari mana data diperoleh? Data diperoleh dari anak kelas 10 desain produksi busana dan setengahnya dari anak kota.
Tepuk tangan kepada istri. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 sudah presentasi. Selanjutnya kelompok. Demikian hasil diskusi proyek M3 kami. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih kepada moderator yang sudah membantu Ririn sehingga acara ini berlangsung dengan lancar. Alhamdulillah ya. Baik, di sini dari keempat kelompok ini Bu Ririn sudah menilai dari perencanaan, kemudian hasil produk, kemudian presentasi hasil, dan sikap kalian terkait kerjasama, kemudian disiplin dan gotong royong. Nah, di sini sudah langsung dapat nilai ya. Sudah menilai untuk kelompok 1 perencanaan ada 4, hasil produk 4, presentasi hasil 4, maka nilai adalah 12. Tepuk tangan. Di sini Bu Ririn sudah mempersiapkan yang cukup bagus. Berarti siapa ya? Kelompok 1. Dapat 2. Baik, kelompok berapa tadi? Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1 siapa? Saya. Yuk, silakan maju ke depan. 3, 1. Kemudian. Ya, yuk kita tarik kesimpulan dulu. Dari 2 pertemuan ini, kita sudah mempelajari ukuran pemusatan data. Di sini yang dimaksud mean median modus data tunggal, mean-nya adalah rata-rata, yaitu rata-rata jumlah seluruh data dibagi banyaknya data, gitu ya. Kemudian median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Kemudian untuk modusnya adalah nilai yang sering muncul. Paham ya? Nah, itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita 2 kali pertemuan ini. Oke, ada pertanyaan? Tidak, sudah jelas? Sudah. Alhamdulillah. Jadi proyek ini berjalan lancar ya. Ada yang bagus, ada yang belum. Semoga bisa ditingkatkan lagi di proyek selanjutnya. Begitu. Baik, setelah kita bisa menyimpulkan, kita akhiri. Silakan HP-nya dipersiapkan untuk mengisi angket motivasi sama seperti tadi ya, yang di awal tadi. Silakan dibuka, isi kembali anketnya, HP-nya dibuka di grup WA kelas masing-masing. Sudah? Di perasaannya setelah mengikuti pelajaran bagaimana? Ada yang berubah enggak? Ada. Oke, silakan. Setelah itu silakan sebagai latihan kita akan membuka kuisis sama seperti kemarin ya. Dibuka dulu kuisisnya. Oke. Kita masuk kembali. Sudah? Oke. Baik. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk ketua kelas silakan dipimpin doanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.